Kembalinya Sang Raja. Bab 15. Saat semua orang sedang memesan, ponsel Su Chen berdering dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Wei Changtian. Ada apa? Setelah keluar, Su Chen menjawab telepon dan berkata, Tuan Su, saya mendengar dari Wang Meng bahwa Anda sedang makan malam di Hotel Tenggara. Apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi ke sana dan membantu Anda menyiapkan makanan? Tidak, ini hanya makan malam sederhana, kamu tidak perlu datang. Baiklah, Tuan Su, saya akan siaga sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, minta saja saya melakukannya. Bagus. Setelah menutup telepon, Su Chen berbalik dan berjalan kembali ke pertemuan, tetapi bertemu Jiang Xiaohui dalam perjalanan kembali. Su Chen, kemarilah. Tidak ada waktu. Setelah mengatakan itu, Su Chen langsung berjalan kembali dan mengabaikan Jiang Xiaohui sama sekali. Mata Jiang Xiaohui tertuju dan dia segera menghentikan Su Chen. Tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan sesuatu dengan cepat. Demi Bibi Qiu, Su Chen tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu tegang. Su Chen, kamu bisa melakukannya. Kamu melarikan diri selama 3 tahun dan tidak menghasilkan uang. Kamu tidak hanya menyelinap ke sekolah kami, tapi kamu juga merayu Yurou. Apa niatmu? Dia terus menggangguku. Apa katamu? Dia telah mengganggumu. Jiang Xiaohui mencibir, Su Chen, tolong berhenti bermimpi. Biar ku beritahu, Yurou dan aku telah berteman baik selama 3 tahun. Aku tidak begitu mengenal karakternya. Kamu pasti menggunakan cara licik untuk merayu Yu dengan lembut. Dan izinkan saya memberitahu Anda, dengan kebajikan Anda, jangan berpikir tentang kodok yang memakan daging angsa. Cepat menjauh dari Yurou. Dia adalah seorang wanita muda dengan kekayaan bersih ratusan juta, dan Anda bukanlah seseorang yang dapat Anda jangkau. Petik 2. Aku tidak ingin bicara omong kosong padamu, keluar dari sini. Mendengar ucapan sinis Su Chen, mata Jiang Xiaohui tiba-tiba membelalak. Su Chen, kamu adalah pecundang yang telah pergi selama 3 tahun dan masih belum mencapai apa-apa, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Katakan lagi. Dalam sekejap, Jiang Xiaohui diselimuti aura pembunuh yang dingin, seolah-olah dia terjebak di gua es yang tak berujung. Su Chen, kamu. Jiang Xiaohui sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Detak jantungnya sepertinya berhenti. Setelah melewati Jiang Xiaohui, Su Chen kembali ke kotak, dan hidangan sudah disajikan. Dihadapkan pada hidangan yang kaya dan lezat itu, semua orang makan dengan penuh kegembiraan, makan begitu banyak hingga tulangnya pun tidak tersisa. Dang dang dang. Saat semua orang sedang menikmati makanan mereka, terdengar ketukan di pintu di luar kotak. Masuk. Chen Tianyu melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga. Pintu kamar pribadi terbuka, dan selusin pelayan cantik yang mengenakan congsam berbelahan tinggi masuk. Mereka juga memegang berbagai macam hidangan di tangan mereka, namun di mata teman sekelas pria tersebut, paha putih di bawah congsam lebih menarik daripada hidangan di tangan mereka. Ketika dia melihat orang itu masuk, Chen Tianyu tertegun dan tanpa sadar bertanya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Halo, Tuan Yao berkata bahwa ada tamu terhormat di kamar pribadi ini, dan dia meminta kami untuk membawakan hidangan ini. Tamu yang bermartabat. Saat ini, Li Tian menjawab dari samping. Tuan Chen, sepertinya bos mereka tahu bahwa Anda ada di sini, jadi dia meminta seseorang untuk mengantarkan beberapa hidangan dan bersiap untuk menjalin hubungan dengan Anda. Setelah diingatkan oleh Li Tian, Chen Tianyu berdiri sambil tersenyum dan berkata dengan antusias. Oh, Anda, Tuan Yao, terlalu sopan. Saya di sini hanya untuk makan. Tidak perlu mengadakan pertunjukan sebesar itu. Lagi pula, ini adalah teman sekelas saya dan belum pernah melihat banyak hal di dunia. Itu mudah untuk menakuti mereka. Kami tidak tahu itu. Pelayan yang bertanggung jawab berkata. Tapi bos kami, Yao, telah menyuruh kami mengantarkan makanan terlebih dahulu, dan dia akan datang sendiri nanti untuk bersulam untuk semua orang. Oh, maafkan aku, Tuan Yao harus mengeluarkan uang lagi. Meskipun dia mengatakan ini, Chen Tianyu sudah bahagia di hatinya. Saya hanya bertemu Yao Xinghe sekali, tapi saya tidak menyangka dia akan begitu pandai dalam melakukan sesuatu. Tampaknya keluarga Chen telah mencapai titik di mana mereka ingin dia naik level. Puan, ini kaviar emos. Ini adalah kepiting Raja Australia. Ini lobster yang luar biasa. Ini tuna sirip biru, yang baru saja diterbangkan dari Australia hari ini. Awalnya disediakan untuk para pemimpin provinsi dan kota, tapi bos kami Yao mengatakan bahwa Anda adalah tamu terhormat, jadi kami secara khusus memanggil koki kembali untuk memasaknya secara khusus. Puan, total 12 hidangan telah disajikan. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan cantik itu mengambil 2 botol anggur merah dari belakang dan berkata. Ini Screaming Eagle Cabernet Sauvignon tahun 1992. Selamat mencicipinya.
Setelah semua nama hidangan diperkenalkan, selusin pelayan cantik semuanya mundur. Dan suasana di dalam kotak dipenuhi dengan rasa takjub dan terkejut. Apakah ini semua untuk kita makan? Li Tian tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Tentu, Chen Tianyu sedang dalam suasana hati yang baik dan sudah bahagia. Yao Xinghe ini sangat pandai dalam melakukan sesuatu. Dia benar-benar membiarkan dirinya berpura-pura menjadi orang yang begitu besar tanpa menyadarinya. Kaviar Emma, kepiting Raja Australia, lobster yang lezat, dan tuna sirip biru semuanya adalah bahan-bahan terbaik di dunia. Bahkan para bos besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar tidak dapat memakan semuanya. Hari ini, kita semua telah menyusul. Chen Tianyu, kamu pasti terlalu bangga. Jiang Xiaohui berkata dengan sangat terkejut. Haha, tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Kalian semua tahu bahwa aku, Chen Tianyu, akan menjadi pewaris masa depan grup Chen. Pria bernama Yao Xinghe adalah bos di sini. Wajar jika dia ingin menjilatku. Meski hanya sanjungan, pertarungan ini terlalu mewah. Semuanya diperuntukkan bagi para pemimpin provinsi dan kota. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa mendapatkannya. Bukan begitu. Jiang Xiaohui berkata dengan mata berbinar. Jika tidak ada yang lain, 2 botol anggur merah ini saja adalah yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, saya baru saja memeriksa Screaming Eagle Cabernet Sauvignon tahun 1992 ini, tapi mutlak harta karun. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk meminum anggur jenis ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Xiaohui mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto, melampirkan teks, dan mengirimkannya ke Momen. Mendengar kata-kata Jiang Xiaohui, Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anggur merah kualitas rendah seperti itu, meskipun digunakan untuk berkumur, Anda akan merasakan rasanya tidak murni, tetapi mereka meminumnya dengan penuh semangat. Oke, jangan terlalu iri padaku. Makanlah dengan cepat. Makanan akan menjadi dingin setelah beberapa saat, jika tidak maka rasanya tidak enak. Pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar kotak, dan Li Tianhu berteriak dengan nada palsu. Datang. Suara, berderit. Pintu kotak dibuka, dan seorang pria parubaya berjas masuk dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan mengganggu kenikmatan makanmu, kan? Melihat orang-orang masuk, Chen Tianyu segera berdiri dari kursinya. Bukankah ini Tuan Yao? Lama tidak bertemu. Bab 16. Melihat Chen Tianyu, Yao Xinghe tersenyum dan berkata, Tianyu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Saya sibuk dengan studi saya akhir-akhir ini dan belum sempat datang. Jangan kaget, Tuan Yao. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, belajar itu penting, belajar itu penting. Tuan Yao, Anda dan ayah saya adalah kenalan lama. Saya baru saja membawa teman sekelas saya ke sini untuk makan santai. Anda tidak perlu bersikap sopan. Jarang sekali melihat meja besar berisi bahan-bahan berharga. Sangat megah. Jika kondisinya tidak memungkinkan, Chen Tianyu akan berharap dia bisa memeluk Yao Xinghe dan menciumnya. Sekarang, bukan hanya teman sekelasku yang ada di sini, tapi juga Lu Yurou ini sangat memalukan bagiku. Sebagai perbandingan, sampah seperti Su Chen itu tidak berguna. Kali ini Lu Yurou seharusnya bisa mengetahui siapa pria yang paling cocok untuknya. Itu benar. Hanya karena ayahmu dan aku adalah kenalan lama, aku tidak menyiapkan apapun, dan makanan laut yang datang nanti tidak disiapkan untukmu. Apa? Kamu tidak menyiapkannya untukku? Chen Tianyu berkata dengan heran. Itu benar. Setelah mengatakan itu, Yao Xinghe melintasi Chen Tianyu dan berjalan dengan hormat ke sisi Su Chen. Tuan Su, saya tidak tahu sebelumnya bahwa Anda akan datang hari ini, jadi persiapannya agak terburu-buru. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan makanannya. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas. Apa yang terjadi? Yao Xinghe sebenarnya berbicara kepada Su Chen dengan nada ini. Terlebih lagi, bahan-bahan berkualitas tinggi ini tidak disiapkan untuk Chen Tianyu. Itu disiapkan untuk Su Chen. Bagaimana dia, seorang murid pindahan, bisa begitu cakap? Saat semua orang bingung, suara samar Su Chen terdengar. Kamu berani menyajikan sampah seperti itu? Apakah kamu memberi makan babi? Ini. Yao Xinghe tampak panik, dan jantungnya sudah berdebar kencang. Wei Changtian telah mengatakan di telepon bahwa dia akan melayani pria besar di depannya dengan cara apapun, tetapi dia benar-benar membuatnya merugikan diri sendiri. Brengsek. Mendengar kata-kata Su Chen, semua orang memasang ekspresi malu di wajah mereka. Karena barusan, seperti seorang pengungsi, saya mengambil makanan di atas meja, tetapi Su Chen menyebutnya makanan babi. Terlebih lagi, piringnya dan piring Lu Yurou bersih, dan jelas tidak ada yang menggigitnya. Tuan Su, saya tidak bermaksud melakukannya. Ini sudah menjadi hidangan terbaik yang bisa ditawarkan Hotel Tenggara kami. Yao Xinghe berkata dengan gemetar. Oke, aku tidak menyalahkanmu,
turun saja. Su Chen berkata dengan tenang. Ini Linyang, bukan balai perjamuan kerajaan Inggris. Saya tidak bisa mempertahankan standar mereka pada Yao Xinghe. Ya, saya pergi dulu. Jika Tuan Su punya instruksi lain, beritahu saya. Bagus. Yao Xinghe pergi dengan putus asa. Setelah keluar dari kotak, dia menemukan jasnya basah oleh keringat dingin. Pantas saja dia bisa membuat orang seperti Wei Changtian menyerah. Saya belum pernah melihat aura seperti itu dari orang-orang besar di Yanjing. Yao Xinghe pergi, dan ruangan menjadi sunyi senyap, membuat orang bahkan tidak berani bernapas. Terutama Chen Tianyu, wajahnya terasa sakit terbakar, sungguh tamparan di wajahnya. Mata Lu Yurou terus tertuju pada Su Chen, penuh rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa dia menghilang selama 3 tahun. Bahkan Yao Xinghe pun menghormatinya. Tuan Chen, Su Chen ini terlalu jahat. Tampaknya dia memiliki latar belakang yang baik. Jika seseorang di sini secara terang-terangan menentangnya, itu tidak baik bagi kita. Li Tian berkata dengan suara rendah. Mata Chen Tianyu seram dan dia berkata dengan suara dingin. Kamu sangat takut. Apakah menurutmu keluarga Chen kita adalah keluarga yang lemah dan tidak kompeten? Koneksi ayahku sangat kuat. Bahkan jika Yao Xinghe menghormatinya, kita tidak perlu takut padanya. Tuan Chen, apakah Anda punya ide bagus lainnya? Ambil benda ini dan temukan cara untuk memasukkannya ke dalam anggurnya. Jika saatnya tiba, aku akan punya cara untuk mendiskreditkannya. Tuan Chen, apa ini? Li Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, ini obat ajaib yang kusiapkan khusus untuknya. Selama dia meminumnya, dia akan membayangkan bahwa dia adalah seekor anjing, lalu berguling-guling di tanah dan melolong. Tanpa penawarku, aku jamin dia akan menggonggong beberapa saat. Aku bahkan tidak bisa bangun di malam hari. Astaga, ini luar biasa, aku akan melakukannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Li Tian diam-diam menyelinap keluar ketika tidak ada yang memperhatikan, dan tidak kembali sampai beberapa menit kemudian. Apakah semuanya sudah selesai? Chen Tianyu bertanya dengan suara rendah. Semuanya baik-baik saja. Selain itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan, saya menyerahkan 2 botol anggur kepada para pelayan dan meminta mereka untuk membawakannya. Yang bermerek diberi obat, dan yang tanpa merek dagang normal. Tuan Chen, kalau begitu jangan membuat kesalahan. Chen Tianyu mengangguk puas dan berkata, ini bagus sekali. Bukankah kamu menyukai sepasang sepatu basket yang kupakai? Aku akan memberikannya padamu besok. Mata Li Tian berbinar, terima kasih, Tuan Chen, saya sudah lama jatuh cinta dengan sepatu basket Anda. Haha, itu hanya lelucon. Saat keduanya sedang berbicara, seorang pelayan yang mengenakan congsam berbelahan tinggi masuk dengan 2 botol bir di piringnya dan berkata, halo, birnya sudah tiba. Bagus. Ketika pelayan turun, Chen Tianyu membawakan sebotol bir dengan merek dagang tersebut kepada Su Chen dan berkata sambil tersenyum. Su Chen, kamu adalah murid pindahan baru. Sebagai pengawas, aku ingin bersulang untukmu. Tidak tertarik. Kata Su Chen tanpa mengangkat kepala atau membuka matanya. Semua siswa saling memandang. Meskipun sebelumnya agak meriah, akan sangat tidak sopan jika aku tidak bersulang. Mata Chen Tianyu menyipit, tapi demi rencananya sendiri, dia tidak marah. Su Chen, aku tahu apa yang terjadi siang ini adalah kesalahanku, jadi segelas anggur ini adalah permintaan maafku padamu. Benarkah? Tuan Chen sudah bersulang untuk meminta maaf kepada Anda. Jika Anda tidak meminum anggur ini, jumlahnya akan terlalu kecil. Terlalu berpikiran sempit untuk menyimpan dendam di hati karena masalah sepele seperti itu. Dalam 3 tahun terakhir, Su Chen telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang buruk dan sungai yang deras, menghadapi banyak bahaya dan kesulitan, dan telah memperoleh pemahaman yang jelas tentang sifat manusia. Dia tidak percaya bahwa Chen Tianyu akan begitu baik dan akan mengambil inisiatif untuk bersulang dan mengakui kesalahannya di depan banyak orang. Karena anjing tidak akan patuh jika tidak dipukul. Kalau begitu minumlah. Su Chen menjawab dengan tenang. Saat ini, mereka sebagian besar adalah pelanggan. Oke, ayo minum. Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu meminum anggur dalam satu tegukan, dan Su Chen tidak ragu-ragu. Belum lagi segelas anggur. Sekalipun itu racun, mengapa harus takut? Melihat Su Chen menghabiskan segelas anggur, Chen Tianyu langsung tertawa. Su Chen, kamu benar-benar bodoh. Lu Yurou merasakan ada yang tidak beres dan berkata dengan marah. Chen Tianyu, apa maksudmu? Haha, ini tidak menarik, itu hanya obat ajaib kecil. Bersambung.